commander atau komandan itu berorientasi pada keberhasilan misi tempur dalam Mm-mm. konteks pertahanan negara. Apa relevansinya misalnya pembinaan fisik semacam itu, baris berbaris misalnya? Apa Mm-mm. relevansinya gitu. Nah, di dalam konteks koperasi itu kan pada intinya ia bertujuan untuk memastikan bahwa para anggota koperasi misalnya sejahtera, ada keberlanjutan usaha, ada efektivitas operasional, efisiensi biaya. Dan Mm-mm. itu semuanya nilai-nilai usaha, nilai-nilai sipil, bukan nilai-nilai kemiliteran. Saudara, tiga calon manajer koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia usai menjalani pelatihan militer. Pertanyaan gantung saya tadi ke Mas Usman. Menurut Anda, Mas Usman, jadi evaluasi yang paling urgen dari pelatihan ini apa, Mas Usman? Ya, sebenarnya cukup dihentikan lah pelatihan dasar militer untuk calon pengelola koperasi. Karena memang tidak tepat menerapkan sistem kemiliteran di dalam pengelolaan koperasi. Ini dua hal yang berbeda. Di dalam kemiliteran, orang diajarkan untuk menjadi commander, bukan menjadi manager. Di dalam koperasi, orang diajarkan untuk menjadi manager, bukan sebagai commander. Commander atau komandan itu berorientasi pada keberhasilan misi tempur dalam Mm-mm. konteks pertahanan negara. Makanya tadi Pak TB sampai menyatakan ya mungkin perlu dievaluasi soal pembinaan fisik, dasar-dasar menembak, apa relevansinya misalnya pembinaan fisik semacam itu, baris berbaris misalnya, apa Mm-mm. relevansinya gitu. Nah, di dalam konteks koperasi itu kan pada intinya ia bertujuan untuk memastikan bahwa para anggota koperasi misalnya sejahtera, ada keberlanjutan usaha, ada efektivitas operasional, efisiensi biaya. Dan Mm-mm. itu semuanya nilai-nilai usaha, nilai-nilai sipil, bukan nilai-nilai kemiliteran. Jadi menurut Anda Berbeda tidak dengan perlu evaluasi ya, baiknya langsung dihentikan. Dan Charles setuju dengan apa yang disampaikan Mas Usman, dan sebenarnya dengan kasus ini pengawasan yang dilakukan Komisi Satu seperti apa? Ya, yang pertama tentu kita menyampaikan turut berduka cita, berbelasungkawa untuk keluarga almarhumah Anissa Muyassaro, kemudian Mbak Naula Ramadhani Sihotang, kemudian Yonanda Muhammad Taufik, dan tentu kita tidak ingin ini terjadi lagi. Saya setuju, pada dasarnya kami setuju bahwa program ini kalau tidak ada jaminan itu mesti dihentikan lebih dahulu. Karena memang orientasinya sedikit berbeda. Karena orientasi dari pelatihan ini sebenarnya bukan saja ansi pada pembentukan karakter di manajerialnya, tetapi karena SPP ini mendapatkan tugas tambahan sebagai komando cadangan. Mm-mm. Sehingga siapapun yang mendaftar atau dianggap masuk dalam struktur atau infrastruktur komando cadangan, itu mesti mengikuti latihan-latihan dasar kemiliteran karena mereka juga nanti akan mendapatkan banyak wawasan-wawasan berbasis perspektif pertahanan. Nah, disinilah missing linknya yang dianggap bisa saja ada gap yang terlalu tajam antara yang pelatihan non militer dengan yang pelatihan militer itu sehingga tujuan utamanya itu menjadi kabur atau menjadi hilang. Bahkan kesiapan mental dan psikologi, kemudian kesiapan fisiknya itu menjadi tidak kondusif. Nah, ini yang penting untuk dipahami bahwa memang seperti yang disampaikan Pak Usman tadi, Mm-mm. ada perbedaan orientasi dan ini yang kemudian dipaksakan pada sistem tertentu. Yang 100% Mm-mm. sipil misalnya untuk manajerial, niatnya baik, niatnya bagus sekali supaya ada perspektif yang kira-kira komprehensif lah untuk menjadi seorang manajer. Dia juga perlu paham lingkungan strategis, memiliki kemampuan fisik dan mental yang bagus, dan seterusnya. Tetapi ternyata apa yang kita inginkan ini Mm. belum tentu bisa terserap dan teradaptasi dengan baik di seluruh peserta manajerial. Dan kalau ini ada sampai berulang-ulang, kemudian menjadi sampai 3 orang korban, ini kita sangat sayangkan. Karena ini menyangkut masalah masa depan bangsa Indonesia, anak-anak muda kita, yang tentu dengan niat yang tulus untuk bisa berbakti kepada nusa dan bangsa melalui SPP ini ternyata harus berakhir tragis. Ini menjadi tragedi bagi Mm-mm. dunia komponen cadangan kita dan ini tentu menjadi perhatian kita. Kita Oke. pada hari pertama pun langsung kita sudah sampaikan untuk diingatkan, kemudian bertambah korban menjadi 2, kemudian muncul Mm. lagi terakhir itu hari Ahad kemarin jadi Jumat kemarin Rabu kemarin jadi 3. Oke. Tentu ini menjadi peringatan yang sangat ekstrim lah bahwa ini Peringatan yang sangat ekstrim, mutlak dan harus sebenarnya ini juga betul-betul harus dievaluasi ya. Kalau Mas Usman sendiri melihatnya sebenarnya kalau seandainya oke, Mas Usman ingin ini dihentikan, tapi untuk proses investigasi apakah perlu dilakukan mengingat ini ada tiga calon manajer yang akhirnya meninggal dunia dalam masa latihan ini? investigasi itu wajib, wajib untuk kita
mengetahui apa sebab musabab dari kematian 3 orang calon pengelola koperasi. Apakah sebab-sebab kematian mereka merupakan sebab yang wajar, yang alamiah, Mm-mm. atau sebab-sebab yang tidak alamiah? Sebab-sebab wajar, misalnya mungkin kecelakaan kerja atau yang sifatnya katakanlah kesehatan yang sudah memang tidak memungkinkan, atau sebaliknya, sebab-sebab yang tidak wajar, misalnya diberikan pembinaan fisik yang berlebihan. Mm-mm. Lagi-lagi, kita ini mau membangun, menghasilkan manajer dari sebuah koperasi yang orientasinya mensejahterakan anggota, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah yang demokratis, yang dialogis. Kita bukan sedang mau menghasilkan commander-commander Mm-mm. yang berbeda dengan manajer-manajer. Kalau commander itu tepat di dalam lingkungan militer, benar di dalam lingkungan militer dan dibutuhkan karena ingin mengambil keputusan secara cepat, terutama dalam situasi darurat. Garis komandonya pun digunakan secara top down. Nah, sekarang pemerintah harus tegas dalam mengambil keputusan. Tadi Pak Deng Ical juga menjelaskan, ini Mm-mm. ternyata calon pengelola koperasi ini juga disiapkan sebagai komponen cadangan bela negara. Loh, sebenarnya kita mau membangun komponen cadangan bela negara di bidang pertahanan, atau kita mau membangun kesejahteraan ekonomi melalui bentuk sistem ekonomi koperasi? Ini kan dua hal yang berbeda gitu. Sehingga Untuk Anda yang pertama, mendorong investigasi itu penting dilakukan untuk menguak sebenarnya penyebab dari meninggalnya 3 calon manajer ini seperti apa. Kalau dari Deng Ical sendiri, langkah yang nantinya akan diambil oleh Komisi 1 akan bagaimana dalam mengawal investigasi yang didorong untuk dilakukan? Yang pertama kita sudah sampaikan secara organisasi, kita sudah sampaikan pada rapat terdahulu, kemudian pimpinan juga sudah berkoordinasi dengan pimpinan TNI, Mm-mm. dan tentunya ini menjadi warning bahwa ada, sekali lagi saya ulang, ada gap pemahaman yang sangat mendasar antara apa yang dipahami oleh saudara-saudara kita di TNI itu standarnya berbeda. Nah, termasuk dalam proses seleksi awal itu barangkali tidak mampu memunculkan penyakit-penyakit bawaan atau komorbid sehingga perlakuan sama untuk seluruh peserta, dan ini yang mesti teridentifikasi dengan baik sehingga materi yang dipakai dalam konteks Mm-mm. komponen cadangan ini mesti diadaptasikan. Ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Usman juga tadi, bahwa ada prinsip yang berbeda, bahwa di sini yang kita mau latih adalah manajerial. Mereka akan menjadi manajer yang akan memanage, bukan mengambil keputusan secara personal, tetapi adalah Oke. keputusan yang sifatnya lebih kolektif, musyawarah, kan namanya juga koperasi, berarti Mm-mm. musyawarah. Jadi benar bahwa mereka ingin supaya kita punya manajer-manajer yang punya ketahanan fisik, ketahanan mental, kemudian Mm-mm. punya endurance yang kuat, tetapi model untuk sampai ke sana itu penting untuk dimodifikasi, diadaptasi sehingga tidak perlu ada jatuh korban yang harusnya bisa Baik. kita hindari. Sehingga Saya Anda ambil juga contoh mendorong waktu ya proses Unifil, investigasi ini ya, ya. sehingga terkuak sebenarnya apa penyebab dari meninggalnya 3 calon manajer ini ya, Bang Deng Ical ya. Iya, kalau Oke, apa yang disampaikan oleh Kapus Pen Mula Warman tadi itu jelas bahwa mereka baik. itu tidak mengalami atau tidak diberikan latihan dasar militer untuk para militer. Mereka itu lebih banyak di dalam kelas. Baik. Berarti kalau tidak ada tempaan fisik yang berlebihan, Hmm, berarti memang standarnya yang agak rendah. baik. Berarti misalnya memang fisiknya yang tidak kondusif atau lagi tidak fit. Baik, saya Berarti sudah tangkap seleksinya poinnya, Deng itu Ical. yang mesti diinvestigasi. Baik, ini yang kita nantikan bersama. Terima kasih anggota Komisi 1 Iya, DPR dari makasih fraksi Mas. PKB, Bang Samsur Rijal, dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bang Usman Hamid, telah berbagi perspektifnya dan informasinya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.